Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Agam Adi Pratama, NPM 197510003. Yang kedua, saya sendiri Bella Mareta Anggela, NPM 197510011. Dan yang terakhir, Imade Arisusila, NPM 197510029. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan laporan praktikum kelayakan usaha budidaya jahe merah Zingiber Original Far Rubrum PT Agro Abadi. Dasar gagasan membuka bisnis baru. Sektor pertanian di Indonesia masih memiliki banyak peluang yang belum digali dan mempunyai prospek yang sangat cerah. Meskipun pada masa sekarang sektor industri lebih diutamakan, perkembangan sektor pertanian tidak lepas sebagai pendukung yang sangat kokoh. Adapun komoditas jahe merah ini masih menjanjikan dan peluangnya sangat besar untuk dikembangkan terus melalui pengembangan sumber-sumber pertumbuhan seperti optimalisasi produktivitas lahan usaha, produktivitas tanaman, penekanan kehilangan hasil baik prapanen maupun pasca panen, serta peningkatan mutu dan diversifikasi produk serta perdagangan bahan jadi produk dalam negeri. Adapun nama dan alamat perusahaan kami beralamat di Desa Ramadewa, Kecamatan Seputiraman, Kabupaten Lampung Tengah. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan Pasar Seputiraman, Kota Gajah dan Seputi Banyak, serta dekat dengan Kota Metro dan Gunung Sugi. Kondisi iklim di Desa Ramadewa ini sangat cocok sekali untuk ditanami jahe merah dan saluran irigasi yang dekat sehingga kebutuhan air sangat terpenuhi. Bidang usaha agribisnis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agrobisnis ini atau usaha niaga tani merupakan bisnis berbasis usaha pertanian atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir. Penyebutan hulu dan hilir mengacu pada pandangan pokok bahwa agribisnis bekerja pada rantai sektor pangan, food supply chain. Agribisnis dengan perkataan lain adalah cara pandang ekonomi bagi usaha penyediaan pangan. Adapun bentuk perusahaan yaitu perseroan terbatas atau PT. Dalam bahasa Belanda yaitu Naamloos Vennootschap adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Jadi, bentuk perusahaan budidaya jahe merah kami ini yaitu perseroan terbatas atau PT. Untuk aksesibilitas, yaitu yang pertama keuntungan budidaya jahe merah. Tingginya permintaan jahe merah baik dalam negeri maupun luar negeri itu sangat tinggi sekali. Jahe merah masih menjadi kebutuhan pokok rempah-rempah dan tanaman herbal, sehingga masih banyak sekali peminat termasuk pada industri herbal yang membutuhkan jahe merah sebagai bahan komplementer. Yang kedua, tanaman jahe merah ini adalah jenis tanaman yang mudah tumbuh dan bisa tumbuh di tanah dengan ketinggian 0 sampai 2000 mdpl. Dan tanaman jahe merah modern lebih banyak dibudidayakan dalam polybag maupun dalam karung. Dan tidak membutuhkan jenis tanah khusus untuk menanamnya, asalkan tanah masih subur dan kaya unsur hara
untuk pertumbuhan. Adapun aspek-aspek usaha, yaitu yang pertama aspek manajemen. Di aspek manajemen ini yang pertama kepemilikan. Pemegang saham PT Agro Abadi adalah 3 orang sebagai pemilik sebagian besar saham di PT Agro Abadi. Pemilik saham secara langsung mengatur berjalannya produksi perusahaan sesuai bagian-bagian tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua, organisasi. Pengorganisasian PT Agro Abadi menerapkan sistem bagi tugas dan menentukan struktur organisasi sesuai dengan fungsi, tugas, dan keahlian di masing-masing bidang untuk menjalankan dan memudahkan kegiatan serta proses budidaya, dalam hal ini budidaya jahe merah. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Segmentasi pasar. Pasar jahe merah yang dituju perusahaan kami adalah segmentasi berdasarkan keperluan industri, yaitu industri minuman dan obat. Segmentasi berdasarkan wilayah meliputi pasar daerah produksi tanaman jahe merah berdasarkan psikografis meliputi konsumen memiliki kelas sosial, kelas menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan menengah ke atas juga. Untuk target, tanaman jahe merah punya prospek yang bagus, bibitnya saja banyak dicari, apalagi untuk jahe merahnya. Target utama pemasaran jahe merah adalah sebagai bahan baku industri obat-obatan, baik dalam maupun luar negeri. Selain itu juga target pemasaran jahe merah juga di pasar-pasar di daerah tempat produksinya. Aspek teknik produksi operasi. Bangunan PT Agro Abadi gedung tidak bertingkat atau single story building, yaitu tipe yang cocok untuk daerah dengan harga tanah yang relatif murah. Biaya pembangunan per meter persegi gedung tipe ini paling murah dan waktu pembangunan lebih cepat. Volume produksi dan operasi PT Agro Abadi jahe merah dalam melakukan proses produksinya yaitu hanya 1 kali pada musim. Dalam 1 kali produksi, PT Agro Abadi menghasilkan 10 ton jahe merah per hektar. Jadi luas lahan 10 hektar maka akan menghasilkan 100 ton jahe merah dalam melakukan 1 kali produksi. Volume produksi dan operasi PT Agro Abadi. Berikut adalah diagram alir volume operasi PT Agro Abadi. Yang pertama, persiapan media tanam. Kemudian yang kedua, proses pembibitan, diantaranya meliputi 1. Persiapan pembibitan, 2. Kecambahan, dan 3. Penyemaian. Kemudian tahap penanaman, kemudian tahap pemeliharaan meliputi 1. Penyiraman, 2. Penyiangan, 3. Pemupukan, dan tahap selanjutnya tahap pengendalian hama dan penyakit, tahap selanjutnya tahap pemanenan, pasca panen, dan tahap pemasaran. Bahan baku utama dan penolong PT Agro Abadi yang pertama yaitu bibit jahe merah 20 kg per hektar, kegunaan 200 kg. 2. Pupuk kandang 50 kg per hektar, kegunaan 500 kg. 3. Urea 15 gram per pokok, kegunaan 150 kg. 4. ZK 15 gram per pokok, kegunaan 150 gram. 5. TSP, kegunaan per hektar 10 gram per pokok, kegunaan 100 kg. Yang keenam, K2O 120 kg per hektar, kegunaan 120 kg. Yang ketujuh, NPK 50 kg per hektar, kegunaan 500 kg. Yang kedelapan, P2OS 50 kg per hektar, kegunaan total gunaan yaitu 500 kg. Yang kesembilan, Divokol 1 per hektar, kegunaan 5 liter. Yang ke-10, Metamil, kegunaan 1 liter per hektar, total kegunaan 2,5 liter. 11 Bensulta, kegunaan 1 liter per hektar, total kegunaan 5 liter.
Yang ke-12 fibronil kegunaan 1 liter per hektar, total 3 liter per hektar. Tenaga kerja PT Agro Abadi. Penyiangan tenaga kerja langsung 1. Penyiangan bibit 5 orang, persiapan lahan 6 orang, pembentukan bendengan 4 orang, pengapuran 4 orang, pembuatan lubang tanam 5 orang, penanaman 6 orang, pemeliharaan tanaman 8 orang, penyiangan 5 orang, pemupukan 5 orang, pemupukan 6 orang, pengairan dan penyiraman 4 orang, penyemprotan 5 orang, pemanenan 7 orang. Tenaga kerja tak langsung, direktur 1 orang, sekretaris 1 orang, manajer keuangan, manajer operasi, manajer pemasaran masing-masing 1 orang, bagian kasir, bagian audit masing-masing 3 orang, bagian pajak 2 orang, kepala produksi 1 orang, supervisor produksi, supervisor pengemasan, dan supervisor marketing masing-masing 3 orang, dan yang terakhir SPG 5 orang. Aspek finansial, dana investasi, biaya variabel. 1 benih jumlah 200, satuan kilogram, harga 50.000 per kilo, total harga 10 juta. 2 pupuk kandang 500 kg, harga 40 kg per kilogram, total harga 20 juta rupiah. Pupuk urea jumlah 150 kg, harga satuan 1.200, total harga 180.000. Pupuk ZK 150 kg, harga persatuan 5.000, total harga 750.000. Pupuk TSP 100 kg, harga satuan 2.400, total harga 240.000. Pupuk KCL atau K2O 150 kg, harga persatuan 1.900, total harga 285.000 rupiah. NPK 500 kg, harga satuan 2.300, total harga 1.150.000 rupiah. Kapur 40 ton, harga satuan 200.000, total harga 8 juta. Pupuk P2OS jumlah 500 kg, harga satuan 1.500, total harga 750.000. Pestisida 18 liter, harga satuan 60.000, total harga 1.080.000 rupiah. Total biaya variabel yaitu 42.435.000 rupiah. Biaya tetap yang pertama yaitu sewa traktor jumlah 4, satuan unit, harga 850 per unit, total harga 3.400.000, penyusutan per tahun 3.400.000. Bajak jumlah 10 unit, harga 8 juta per unit, umur ekonomis 10, total harga 80 juta, penyusutan per tahun 8 juta rupiah. Pompa air 5 unit, harga unit 1 juta, umur ekonomis 5 tahun, total harga 5 tahun, penyusutan 1 juta rupiah. Selang air 5 unit, harga 1 unit 100.000, umur ekonomis 5 tahun, total harga 500, penyusutan 100.000 rupiah. Cangkul 50 unit, 65.000 per unit, umur ekonomis 4 tahun, total harga 3.250.000 rupiah, penyusutan per tahun 812.500 rupiah. Ember 60 buah, 35.000 per unit, 5 tahun, umur ekonomis, total harga 2.100.000 rupiah, penyusutan per tahun 420.000 rupiah. Yang ketujuh, sprinkle jumlah 20 buah, 40.000 per unit, 5 tahun, umur ekonomis, total harga 80.000 rupiah, biaya penyusutan sebesar 160.000 rupiah. Sabit 25 buah,
sabit per unit Rp10.000, umur ekonomis 5 tahun, total harga 250, biaya penyusutan Rp50.000. Selanjutnya timbangan digital 100 kg 10 unit, harga per unit Rp900.000, 10 tahun, umur ekonomis, total harga 9 juta, penyusutan per tahun Rp900.000. Yang ke-10 golok 15 buah, harga per unit Rp50.000, umur ekonomis 5 tahun, total harga Rp705.000, dan biaya penyusutan per tahun sebesar Rp150.000. Keranjang panen 50 buah, harga per unit Rp5.000, umur ekonomis 2 tahun, total harga Rp250.000, dan biaya penyusutan per tahun Rp125.000. Yang terakhir 2 terpal 10 buah terpal, harga per unit Rp55.000, umur ekonomis 2 tahun, total harga Rp550.000, total penyusutan per tahun Rp275.000. Maka jumlah biaya tetap yaitu sebesar Rp15.392.500. Biaya tenaga kerja. Pertama, persiapan lahan 25 orang, jumlah hari 2, jumlah jam 7, HOK 50, upah 4.000, total upah Rp2 juta. Pengolahan lahan jumlah orang 30, jumlah hari 3, jumlah jam 7 jam, HOK 90, upah 4.000, total upah Rp3.600.000. Pembuatan bendengan total upah 7.000, pemberian pupuk kandang total upah Rp803.571, pengapuran total upah Rp357.143, penyiangan Rp428.541, penanaman Rp2.500.000, pemupukan Rp482.143, pemanenan Rp171.429, total upah biaya tenaga kerja sebesar Rp17.342.857. Analisis kriteria investasi. Biaya tetap atau investasi, biaya variabel, total cost, TR atau benefit, keuntungan benefit. Dengan jumlah investasi 350, biaya variabel 242, total cost 592, benefit 2.740, dan keuntungan 2.148. Berdasarkan tabel di atas, PT Agroabadi melakukan investasi di tahun pertama sebesar Rp200 juta dan investasi di tahun kedua sebesar Rp150 juta. Penerimaan dan keuntungan terkecil diperoleh pada tahun kedua. Penerimaan dan keuntungan terbesar diperoleh pada tahun keempat. Berdasarkan perhitungan di atas, selama 10 tahun masa produksi, penerimaan yang didapat PT Agroabadi adalah sebesar Rp2,7 miliar dan keuntungan sebesar Rp2,1 miliar. PT Agroabadi diberlakukan tingkat suku bunga sebesar 45% per tahun. Maka didapat hasil perhitungan kriteria kelayakan investasi di bawah ini. Metode yang pertama ada NPV. Dengan hasil 19,39, analisis lebih dari 0 sehingga proyek layak untuk dilanjutkan. Metode yang kedua, gross BC ratio. Hasilnya 1,0556 dengan analisis lebih dari 1 sehingga proyek layak untuk dilanjutkan. Yang ketiga, net BC ratio dengan hasil 1,064 dengan analisis lebih dari 1 sehingga proyek layak untuk dilanjutkan.
Metode yang keempat yaitu IRR dengan hasil 47,19% dengan analisis lebih dari 45%, sehingga proyek layak untuk dilanjutkan. Metode yang kelima, BEP, dengan hasil 8 tahun, 3 bulan, 39 hari, dengan analisis lebih dari 10 tahun, sehingga proyek layak untuk dilanjutkan. Metode yang keenam, PBP, dengan hasil 6 tahun, 36 bulan, 45 hari, dengan analisis lebih dari 10 tahun, sehingga proyek layak untuk dilanjutkan. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui hasil dari perhitungan metode kelayakan investasi dari PT Agro Abadi. Setelah mengetahui kriteria kelayakan, maka dapat disimpulkan bahwa analisis kelayakan investasi untuk masing-masing metode di atas telah memenuhi kriteria layak. Artinya, PT Agro Abadi yang bergerak di bidang budidaya jahe merah. Aspek sensitivitas. Berdasarkan tabel analisis sensitivitas, dengan adanya peningkatan biaya variabel sebesar 10%, menghasilkan nilai NPV sebesar 14,90, yang berarti nilai NPV lebih dari 0. Net BC lebih dari 1 sebesar 1,094, IRR lebih dari suku bunga berlaku yaitu 45%, yaitu 46,70%, dan gross BC rasio lebih dari 1 sebesar 1,0422. Metode kelayakan usaha tersebut menunjukkan bahwa usaha masih dalam kondisi layak untuk dijalankan atau sensitif terhadap kenaikan biaya. Artinya, kenaikan biaya variabel sebesar 10% tersebut tidak dipengaruhi kelayakan dari usaha budidaya jahe merah PT Agro Abadi yang dijalankan. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan. Yang pertama, aspek-aspek usaha yang ada pada PT Agro Abadi yaitu aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, dan aspek finansial. Yang kedua, analisis kriteria investasi yaitu net present value atau NPV, gross benefit cost ratio atau gross BC ratio, internal rate of return atau IRR, break even point atau BEP. Pada budidaya jahe merah PT Agro Abadi berlaku tingkat suku bunga sebesar 45% per tahun. Dari perhitungan PT Agro Abadi yang bergerak di bidang budidaya jahe merah, terhitung PT Agro Abadi. Yang ketiga, analisis sensitivitas. Berdasarkan hasil perubahan biaya pada biaya variabel sebesar 10%, hasil metode kelayakan usaha menunjukkan bahwa usaha masih dalam kondisi layak untuk dijalankan atau sensitif terhadap kenaikan biaya. Itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.